Wanita itu bersembunyi di bawah tempat tidur, nyaris tak berani bernapas. Ia tak pernah membayangkan bahwa apa yang telah digeledah para perampok di seluruh rumah yang tak dapat mereka temukan berada tepat di depannya. Saat itu pemimpin perampok berjalan ke jendela melapor kepada bosnya. Para pria lainnya mulai membersihkan tempat kejadian perkara, menghapus semua jejak. Wanita itu diam-diam mengambil drive USB dan menemukan pistol di tasnya. Inilah satu-satunya kesempatannya untuk melakukan serangan balik yang nekat. Tanpa ragu ia membidik pemimpin perampok dan menarik pelatuknya, namun yang membuatnya sangat terkejut, pistol itu kosong tanpa peluru. Jantung wanita itu berdebar kencang. Tanpa berpikir ia berbalik dan lari. Para perampok membuntutinya. Detik berikutnya ia bergegas ke ruangan lain, segera mengunci pintu, tetapi para perampok dengan cepat mendobraknya. Dalam sekejap wanita itu menyelinap ke belakang para perampok, menangkap salah satu dari mereka dan menggunakan sebagai perisai manusia sambil menggunakan sandera untuk menahan para penyerangnya. Perlahan bergerak menuju lift. Sesampainya di pintu masuk lift, ia memukul Sandra hingga pingsan dengan satu pukulan, lalu menyelinap masuk nyaris menghindari peluru mereka. Tanpa diduga begitu lift mulai bergerak, ia kabur di tengah perjalanan. Untuk mengecoh para perampok, ia menekan tombol lantai pertama lalu berbalik dan berlari menuju tangga. Namun alih-alih turun ke bawah, ia menyelinap ke gudang dan melompat ke bak cucian. Putaran yang memusingkan, ia langsung meluncur ke arah cuci hotel. Tanpa sempat bernapas, ia segera berganti pakaian lalu berlari ke tempat parkir dan mencuci mobil yang sedang dicuci. Wanita itu menginjak pedal gas dalam-dalam, menerobos barisan perampok dan suara benturan keras itu langsung menarik perhatian polisi di dekatnya. Tak disangka detik berikutnya terjadi kejadian tak terduga. Mobilnya dan sebuah mobil polisi terbalik dan para perampok langsung mengejar. Wanita itu segera meninggalkan mobil dan berlari ke gang terdekat. Setelah melewati gang itu, ia melesat ke sebuah rumah persembunyian. Para perampok mengikuti ke dalam gang dan langsung menyadari jejak di atas kepala mereka. Di dalam rumah persembunyian, wanita itu segera menghubungi nomor rekan satu timnya. Sambil memperhatikan, rekan satu timnya langsung membuka ransel mereka, memperlihatkan berlian yang selama ini diincar para perampok. Namun sedetik kemudian para perampok mendobrak pintu. Mereka mencari di setiap sudut tetapi tidak dapat menemukan wanita itu. Hanya sebuah jendela yang terbuka. Tepat ketika mereka bersiap untuk pergi, sang pemimpin melirik ke bawah dan melihat gagang telepon tergantung di samping tempat tidur. Karena penasaran, ia mengambilnya dan menghubungi nomor tersebut. Pada saat itu wanita itu sebenarnya bersembunyi tepat di atasnya. Begitu tegang hingga ia berhenti bernapas. Untungnya panggilan itu tidak tersambung dan para perampok tidak punya pilihan selain menyerah dan pergi dengan sedih. Begitu mereka pergi, wanita itu langsung melompat turun dari atap dan berlari menemui rekan-rekan satu timnya. Detik berikutnya setelah menemukan mereka, ia dengan panik mengeluarkan drive USB yang telah ia pertaruhkan nyawanya dan langsung mencolokkannya ke komputer. Ia pikir drive itu berisi bukti kejahatan para perampok, tetapi yang mengejutkannya begitu drive USB itu diakses, sebuah program otomatis berjalan langsung mengirimkan lokasi mereka secara langsung. Mereka terbongkar lagi. Sial, kita harus keluar dari sini. Jika kita melacak drive itu sekarang, mereka akan tahu di mana letaknya.